Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas async, await, dan future. Tujuannya memahami konsep asinkronus sebelum kita masuk ke materi API. Kita analogikan untuk pesan kopi di kafe. Nah, ini sinkronus. Kita analogikan kasir nunggu kopinya jadi gitu. Dan antriannya ngantri di belakang, jadi satu persatu. Customer datang, dilayani, terus dibikin kopinya, dikasihkan ke customer gitu ya. Nah, ada lagi yang asinkronus gitu. Ini kasusnya kayak yang di gacuan. Kasir ngasih kasir ngasih struknya dulu, baru ngelayanin sorry sorry. Kasih eh, kasir ngasih struknya dulu untuk ngelayanin beberapa customer. Lalu nanti pas kopinya jadi atau mie-nya jadi yang tadi ya, nanti baru si pelanggannya itu dipanggil gitu. Baru komplit. Nah, di bagian satu ini kita ngecek sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau sinkronus itu ngeblocking ya, ngeblocking program jadi akan macet, ngehang gitu ya selama 2 detik. Dan dengan async await, ini tuh kita akan nge-pause sebentar sih baris ini nunggu kopinya jadi, baru bisa ngelanjutin ke bawah. Kayak gitu. Nah, di sini kita memesan kopi ya, nunggu 2 detik. Jadi di metode ini cuman ngedelay aja 2 detik baru ngembaliin si kopi latte-nya. Nanti ketika ini di running, jadi kita nunggu dulu 2 detik baru ngejalanin yang bawahnya. Kayak gitu. Itu untuk yang await. Lalu ada bagian yang future. Jadi ini tuh ngejanjiin datanya bakalan ada. Jadi kita akan ngejanjiin bahwa nanti si datanya ini akan tersedia di masa depan gitu ya. Nah, contoh future ini tuh ambil data dari API, karena ini tuh butuh waktu, terus ngebaca file dari storage, terus nge-query database, yang kayak gitu. Untuk sintaksnya, ini di depannya ada future. Selebihnya ini kayak metode biasa aja, gitu. Nanti ada future, pasti ada async. Nah, ini untuk future tanpa await, jadi langsung dijalankan, tidak menunggu terlebih dahulu. Nah, ini bakal dimasukin ke future user. Jadi, pas nge-patch ini tuh nggak menunggu gitu ya. Jadi, dia tuh langsung running, tapi dia datanya jadi future. Nah, beda lagi kalau kita pakai await. Kalau kita pakai await, itu pas nge-patch user, itu ngebalikinnya data string, teman-teman. Jadi di sini juga ngedefinisinya string bukan future gitu karena kita menunggu si datanya sampai dulu kayak gitu nanti baru dimasukin ke variable user. Lalu kita akan masuk ke bagian ketiga yaitu try catch yaitu handling errornya. Nah, di sini tuh wajib dibungkus await dengan try catch ya karena nanti bakal ada crash kalau tidak di catch. Contohnya kita di internet mati atau API error. Nah, ini untuk cara yang benar ya dengan try catch. Kita mencoba patch data dengan patch data with error. Nah, di sini kita lihat kita nge-patch data with error, di sini ngebalikinnya itu exception, yaitu koneksi internetnya terputus. Nah, di sini kita nge-await, nunggu dulu data dari si nge-patch ini sampai berhasil. Nah, kalau kita pakai yang try and catch, ini ketika ada exception, nge-throw, itu tuh bakal masuk ke catch ini, teman-teman. Jadi masuk ke ini tuh dipanggil gitu ya. Kalau misalnya datanya berhasil, ini kalau misalnya bukan return exception gitu ya, baru si print ini dijalankan. Lalu ada finally. Finally di sini kita akhirnya mau berhasil, mau gagal, ini bakal dijalankan gitu, si finally ini. Lalu di bagian keempat itu multiple async call, yaitu kita kita tuh ngejalanin semua asinkronus method dalam satu waktu. Nah, ini untuk cara yang sekuensial nih, satu per satu. Jadi kita start time, lalu kita ada future delay, nih nunggu ya 1 detik, terus kita nunggu lagi 2 detik. Otomatis nanti waktunya yang di sini jadi 2 detik ya. Nanti teman-teman bisa coba aja di source code-nya.
Lalu untuk yang paralel, nah ini yang bersamaan, ini yang maksudnya multiple async. Jadi ketika paralel bersamaan gitu menggunakan feature wait. Nah ini, jadi kita akan tunggu si feature wait ini jadi list, nanti apa saja yang feature-nya. Nah ini bakal berjalanan secara paralel teman-teman. Jadi ketika kita print waktunya itu bakal tetap 1 detik gitu ya. Beda lagi sama yang tadi ya, yang sekuensial. Ini sekuensial bakal nunggu 2 detik. 1 detik pertama, 1 detik yang kedua. Nah kalau ini kita jalanin bersama, makanya waktunya nggak jauh beda gitu. Untuk tipsnya, ini gunakan feature await untuk request yang tidak saling bergantungan atau dependensi ya teman-teman. Jadi bisa langsung berbarengan gitu si nge-patch API-nya. Contohnya nge-patch user data profile dan user post secara bersamaan. Kita butuh datanya secara keduanya gitu ya, tanpa harus saling menunggu. Nah ini untuk contoh real world-nya. Jadi di sini kita akan coba simulasiin nge-patch data dari API. Ini kita loading dulu. Kita akan nge-patch produk. Nah, masukin ke list produk gitu ya. Ini nunggu dulu sampai si datanya ada. Lalu kita print gitu ya si produk loadernya. Kita print di loop gitu ya, for loop. Sini print si produknya gitu. Nah, di sini jangan lupa pakai try catch karena async await takutnya di sini ada return exception gitu ya. Karena kita nggak tahu pas implementasi API itu nanti ada error atau enggak. Makanya penting banget ini untuk pakai try catch biar si aplikasinya itu enggak nge-crash. Di sini untuk rangkumannya teman-teman bisa ngebaca sendiri ya nanti di ebook atau di source code-nya langsung gitu. Nah, ini untuk best practice-nya nanti selalu pakai try catch untuk await. Gunakan future await itu untuk parallel request. Lalu untuk tampilan loading indikator saat menunggu. Dan untuk handling error dengan pesan yang jelas. Segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.